Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 623. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tapi mereka dapat mencapai lonjakan level yang sama karena misteri aturan waktu harus lebih unggul dari aturan lainnya. Asal-usul waktu bahkan kekuatan guru suci di surga mungkin tidak dapat mengendalikannya. Dalam pertempuran yang terjadi di sini ratusan juta tahun yang lalu, kedua guru suci itu saat mungkin bersaing memperebutkan kekuatan asal-usul waktu karena asal-usul waktu adalah yang paling berharga. Nyatanya aturan waktu juga merupakan aturan langit dan bumi yang paling menakutkan. Jika Anda menguasai aturan waktu, bahkan jika Anda memasuki surga di masa depan, Anda akan memiliki modal untuk berjalan sombong di surga. Kucing hitam besar itu tampak sangat bersemangat. Jika sumber waktu benar-benar ada di sini, jika Anda tidak menyerapnya, itu sama saja dengan surga yang kejam. Apakah kamu begitu baik? Kata Qin-Chen seraya memandang kucing hitam besar itu yang bersemangat dan agak curiga. Ini tidak seperti kucing hitam besar. Jika asal-usul waktu benar-benar luar biasa, itu adalah harta karun utama. Lalu mengapa kucing hitam besar itu tidak mengambilnya? Toh kucing ini adalah kucing yang gila uang. Sialan, nah Qin-Chen, apa pendapatmu tentang kaisar ini? Apakah kaisar ini seburuk itu? Kucing hitam besar itu sangat marah seolah-olah dia telah dihina. Namun kemudian kucing hitam besar itu berkata, Sejujurnya, jika kamu ingin menyerap asal-usul waktu, itu juga bersyarat. Di benua Tianwu ini hanya putra benua yang telah dikenali oleh dunia yang dapat dikenali oleh asal-usul waktu. Dan Anda kebetulan adalah putra benua. Jika tidak, Anda berpikir bagaimana kertas lunik emas ini bisa membawa Anda ke sini. Jika saya menebak dengan benar, master pemilik kertas lunik emas ini seharusnya adalah master yang lahir dari benua Tianwu. Mendengar ini Qin-Chen menghela napas dalam. Dia hanya putra benua dari benua tingkat rendah. Lalu bagaimana pemilik kertas lunik ini yang telah mencapai ranah guru suci itu bisa lahir dari benua Tianwu? Bodoh. Kucing hitam besar itu mencibir. Jika tebakan saya benar, benua Tianwu jelas bukan benua tingkat rendah. Tingkat bidang benua Tianwu sebenarnya adalah bidang terendah terlemah di antara 10.000 alam. Dan bahkan lebih lemah daripada benua iblis alien. Benua yang lebih rendah seperti itu ada puluhan juta di alam semesta, sangat kecil. Tapi pikirkan tentang apa yang terjadi di benua Tianwu. Terutama perang yang meletus di masa lalu, Anda akan menemukan bahwa benua Tianwu tidak sesederhana itu. Pertama, pikirkan tentang harta yang diperebutkan oleh kekuatan surgawi di masa lalu. Harta karun yang dapat membuat ahli surgawi yang tak hitung jumlahnya menjadi gila, benar-benar harta karun teratas di surga. Harta karun seperti itu harus memiliki roh. Bagaimana mungkin harta karun seperti itu rela memasuki benua yang lebih rendah? Kedua, master di tingkat guru suci bertarung di benua Tianwu. Tetapi benua Tianwu ini mampu menahan pertarungannya. Dan dalam pertempuran seperti itu tidak dihancurkan. Bukankah menurut Anda itu aneh? Dan ketiga, pemilik kertas lunik jimat emas ini sekarang tampaknya adalah guru suci yang lahir di benua Tianwu. Bagaimana mungkin benua Tianwu dapat melahirkan seseorang di ranah guru suci? Dan yang keempat, penguasa iblis abisal. Ini juga merupakan keraguan terbesar. Ras iblis abisal merupakan ras teratas di surga. Bagaimana itu bisa dengan mudah turun ke benua yang lebih rendah? Apakah menurutmu semua ini kebetulan? Dan terlalu banyak kebetulan tidak bisa disebut kebetulan. Tetapi pasti ada alasannya. Kata kucing hitam besar itu. Apa alasannya? Kata Qin-Chen. Saya menduga benua Tianwu sangat mungkin menjadi awal dari perkembangan kekacauan. Dan itu adalah salah satu benua pertama yang terbentuk di 10.000 alam. Kata kucing hitam besar itu.
Singkatnya, kucing hitam besar itu menduga bahwa benua Tianwu adalah benua sumber ketika alam semesta dibuka dan memiliki status yang luar biasa. Mendengar ini, Qin Chen menghirup udara dingin. Apakah benua Tianwu memiliki asal-usul yang luar biasa? Itu tidak mustahil, hanya benua sumber yang dapat menarik sumber waktu. Kalau tidak, bagaimana aturan seperti sumber waktu bisa muncul di benua yang lebih rendah? Jika tebakan Kaisar benar, benua Tianwu ini benar-benar benua sumber yang lahir ketika alam semesta dibuka, maka Anda akan menghasilkan banyak uang, dan masa depan Anda akan menjadi tidak terbatas. Lagi pula, tidak semua orang bisa mendapatkan benua sumber dan menjadi putra benua dari benua sumber. Jika Anda memiliki pengenalan benua sumber, Anda dapat memiliki aura kosmik pembukaan alam semesta dan menjadi eksistensi tertinggi di surga. Sudahlah, jangan membicarakan itu lagi. Mari bicarakan itu setelah kita berhasil keluar hidup-hidup dari sini, kata Qin Chen. Ini bukan realitasnya, tetapi Qin Chen tahu bahwa dia tidak bisa mengandalkan statusnya sebagai putra benua. Tetapi yang bisa membuatnya terus naik melainkan ketekunan dan kerja kerasnya sendiri. Ahli kuat sebenarnya semuanya dibuat dengan kerja kerasnya sendiri. Jika asal-usul waktu ada di sini, lalu di manakah asal-usul benua Tianwu? Tanya Qin Chen. Hal yang terpenting bagi Qin Chen sekarang adalah menemukan asal-usul benua Tianwu, lalu menggunakan asal-usul benua Tianwu untuk menerobos ke ranah alam suci. Jangan khawatir, karena rune emas ini memandu Anda. Jawabannya tentu saja ada di dalamnya. Dan selama Anda mendapatkan sumber waktu, Anda secara alami akan menemukan asal-usul benua Tianwu. Saat ini kertas rune emas dan bilah pedang patah bertabrakan dengan gila-gilaan. Gelombang emas dan gelombang hitam bertabrakan dengan keras. Kertas rune emas itu dengan gila-gilaan melenyapkan napas bilah pedang patah. Tetapi itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Keduanya nampak tidak bisa menekan. Jadi keduanya nampak membatalkan satu sama lain. Rune pada kertas rune emas semakin redup, dan aura hitam pada bilah pedang patah juga semakin redup. Akhirnya ketika mencapai titik kritis tertentu, jimat emas itu terbakar dan langsung berubah menjadi abu, lalu menghilang. Dan pedang patah itu juga seketika hancur, membusuk, dan berubah menjadi abu, lalu menghilang. Di udara, dua wasiat yang mencapai langit dimusnahkan satu sama lain. Apa yang Qin Chen rasakan bukanlah semacam kesedihan, tetapi semacam rasa memiliki. Kertas rune emas tidak memiliki kesedihan sebelum berubah menjadi abu. Dan kertas rune emas itu terlihat nampak sangat lega, dan bilah pedang patah juga melakukan hal yang sama. Mungkin kedua prajurit harta karun tingkat master suci ini seharusnya sudah mati ratusan juta tahun yang lalu. Itu adalah karena wasiat yang menahan mereka sampai hari ini, dan sekarang mereka akhirnya bebas. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba merasakan napas yang berbeda. Ini asal-usul waktu, kata Qin Chen di saat merasakan asal-usul waktu. Qin Chen menyadari asal-usul waktu itu berada di tempat di mana pedang patah itu berada sebelumnya. Master asli pemilik pedang patah itu pasti master suci dari surga. Seharusnya dia hanya selangkah lagi untuk mendapatkan asal-usul waktu. Sayangnya dia meninggal bersama pemilik kertas rune emas. Sebelum meninggal, dia menggunakan sisa-sisa prajurit suci untuk menekan asal-usul waktu dan menghemat waktu. Sumbernya di penjara di sini. Mungkin karena dia pikir dia akan kembali, atau mungkin untuk memudahkan generasi selanjutnya di surga. Tetapi pada akhirnya tidak ada yang datang lagi. Pemilik kertas rune emas juga meninggalkan ide pada prajurit sucinya sebelum dia meninggal, membimbing para pendatang baru untuk datang ke sini untuk mengumpulkan sumber waktu ini. Kedua wali agung ini sangat berusaha, yang cukup untuk menjelaskan pentingnya asal-usul waktu. Qin Chen merasakan kekuatan waktu ini 10 atau 100 kali lebih murni daripada persepsinya tentang kekuatan waktu sebelumnya. Itu jelas adalah sumber surga yang sebenarnya. Nah Qin Chen, cepat gunakan kekuatan jiwamu untuk membangkitkan asal-usul waktu, kata kucing hitam besar itu. Dia buru-buru berkata. Selanjutnya Qin Chen segera mendesak kekuatan jiwanya untuk mencoba mencapai asal-usul waktu. Napas akses langsung ke jalan masuk ke dalam jiwa Qin Chen secara instan.
Pada saat ini tubuh Kincen memancarkan aura jalan, hampir mengubah jalan menuju dunia. Asal-usul waktu terlalu kuat, bahkan melambangkan kekuatan surga. Jika Kincen tidak hati-hati, Kincenlah yang akan menjadi bagian dari aturan waktu. Untungnya Kincen bereaksi dan kemudian dia tidak langsung mengubah Tao. Dia mendesak kekuatan jiwanya untuk mencoba berintegrasi dengan asal-usul waktu. Saat ini karena Kincen adalah putra benua, jadi aturan waktu mempersilahkan Kincen untuk mencoba menyerapnya. Tentu saja ini tidak berarti bahwa Kincen pasti bisa menyerap asal-usul waktu. Begitu dia tidak dapat memahami aturan waktu dan gagal menilai asal-usul waktu, dia juga akan musnah di bawah kekuatan waktu. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Bahkan kucing hitam besar itu tidak akan bisa menyelamatkan Kincen. Nak Kincen, kamu harus berhasil. Jika kamu berhasil, maka... Kucing hitam besar itu sangat bersemangat menatap Kincen dengan penuh harap. Saat ini di dalam cakram Gyo Qiankun, Lao Yuan, Yu Qiansu juga memperhatikan Kincen dengan gugup dan terus bertanya kepada kucing hitam besar itu. Mereka juga pertama kali ini melihat asal-usul waktu. Mereka kaget dan berharap Kincen bisa menyerap asal-usul waktu itu. Tapi yang membuat semua orang cemas adalah bahwa meskipun Kincen memiliki aturan waktu yang menghantuinya, tetapi asal-usul waktu itu tidak berniat menyatu dengan tubuh Kincen. Terlebih lagi saat ini waktu itu terlihat benar-benar mengungkapkan perasaan sekarat, seolah-olah dia mengalami trauma yang parah. Apakah asal waktu itu sepertinya rusak? Kata Lao Yuan seraya menutupkan kening. Itu memang rusak. Kata kucing hitam besar, dia mengangguk. Dia menjelaskan bahwa pedang patah sebelumnya telah menekannya. Bahkan jika itu adalah asal-usul waktu setelah periode penindasan yang begitu lama, itu akan menjadi sangat lemah. Namun kucing hitam besar juga mengatakan bahwa Walaupun asal-usul waktu itu rusak, asalkan itu diberi makan perlahan, cepat atau lambat itu akan pulih. Dan itu akan diperbaiki dengan sendirinya. Kata kucing hitam besar, sekarang dia hanya peduli apakah Kincen dapat menyerap asal-usul waktu atau tidak. Saat ini Kincen sudah sepenuhnya memahami aturan waktu dan mencoba menghubungi sumber waktu. Selama dia bisa mendapatkan persetujuan dari sumber waktu, dia bisa memahami aturan waktu dan menggunakannya untuk menemukan asal-usul langit dan bumi. Namun tidak peduli bagaimana Kincen berhubungan dengan sumber waktu. Sumber waktu ini tampaknya tidak peduli padanya. Meskipun Kincen adalah putra dari benua ini dan tidak dimusnahkan oleh asal-usul waktu, asal-usul waktu ini juga tidak berniat untuk tunduk kepada Kincen. Kincen mencoba segala macam cara untuk mendesak tubuh suci abadi, seni kaisar 9 bintang, dan berbagai latihan untuk mengoperasikannya. Mencoba menarik perhatian asal-usul waktu. Tetapi asal-usul waktu ini masih malas, meskipun itu bergerak sedikit. Tetapi itu hanyalah gerakan kecil, tidak benar-benar menerima Kincen. Bahkan jika Kincen mendesak seni terlarang jiwa surgawi, itu tidak berguna. Bagaimana aku harus melakukannya? Kincen sakit kepala. Asal-usul waktu berbeda dari hal-hal lain dan tidak dapat disita secara paksa, sama seperti api langit. Jika Anda tidak setuju, Kincen akan langsung menekan dan menaklukkan lawan. Tetapi asal-usul waktu itu berbeda, itu terlalu kuat. Itu adalah asal murni. Bahkan senjata guru suci tidak dapat membunuhnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu hanya melemah sedikit. Saat ini Kincen ingin menaklukkannya secara paksa, kecuali basis kultivasi Kincen menembus ke tingkat guru suci. Jika tidak, selama asal-usul waktu ini tidak mau melepaskan kekuatan waktu, Kincen tidak akan dapat memaksanya. Tentu saja selain secara aktif membiarkan asal-usul waktu menyerah, ada cara lain untuk menaklukkan asal-usul waktu, yaitu dengan memahami aturan waktu. Namun, memahami aturan waktu itu terlalu sulit untuk dikuasai. Bahkan bagi Kincen, mungkin dibutuhkan setidaknya 100 tahun untuk memahami aturan waktu. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya.
Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.